Inilah suasana Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan sejumlah tempat untuk diubah menjadi rumah sakit khusus menampung pasien terinfeksi virus corona atau COVID-19. Salah satunya Wisma Atlet Jakarta. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memerintahkan Menteri Badan Usaha milik negara, TNI, dan Polri agar menyiapkan rumah sakit cadangan. Pemerintah mengambil langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Rencananya Wisma Atlet Kemayoran digunakan menampung pasien corona mulai Senin 23 Maret 2020. Wisma tersebut diproyeksikan bisa menampung hingga 2.000 pasien virus corona. Meski demikian, awak media belum diperkenankan untuk masuk dan meliput oleh aparat TNI dan Polri yang siap siaga dalam penjagaan Wisma Atlet. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan. Pelabuhan Internasional Batam Center sejak Rabu pagi berbeda dari hari-hari biasa. Sejumlah orang yang mau masuk dan keluar pelabuhan harus diperiksa dan diukur suhu tubuhnya guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Seperti diketahui, sejak 18 Maret lalu, pemerintah Malaysia telah mengunci negaranya yang mengakibatkan sejumlah calon penumpang yang akan ke Malaysia melalui jalur laut Batam terlantar. Banyak dari para calon penumpang yang mengaku tidak mengetahui informasi lockdown ini karena rata-rata calon penumpang ini berasal dari luar Batam seperti Medan dan Riau. Mereka pun terpaksa mencari tiket agar bisa kembali ke daerah mereka masing-masing. Mau ke Malaysia. Malaysia. Terus gimana Kak? Udah lockdown nih sekarang? Iyalah, saya tak tahu loh. Baru hari ini saya mau beli tiket, tak ada. Dia cakap. Tak ada. Jadi gimana Kak sekarang nih? Mau kemana nih? Saya nak balik lah. Medan. Medan. Emang sebelumnya Kakak nggak pernah dengar berita atau gimana hari ini Malaysia? Belum loh, tak sampai ke Medan beritanya. Kalau yang macam ini saya tak tahu lah ya. Tapi kalau saya dengar berita dekat Malaysia, kedai saya dengar. Tapi yang macam ini saya tak dengar lah, tak boleh masuk. Tadi udah sempat mau beli tiket ya? Saya nak beli tiket lah. Tapi Terus? orang cakap tak boleh sampai tanggal 1. Kenapa katanya? Bolehnya kenapa? Yang karena virus corona ini. Oh, jadi taunya dari mana kalau nggak boleh masuk? Yang dari internet. Jadi sekarang mau kemana nih Bang kalau nggak boleh masuk? Balik lagi. Balik lah ya. Siapa Berapa hari katanya Bang nggak boleh masuknya? Sampai Terhitung sejak 18 Maret kemarin, pihak kapal hanya bisa membawa calon penumpang yang memang warga negara Malaysia yang akan pulang ke negaranya, sementara untuk penumpang warga negara Indonesia tidak diperbolehkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, kontributor Nusantara TV Petrus Turnip melaporkan. Mengingat perkembangan situasi COVID-19 di DKI Jakarta dan instruksi Imam Besar Masjid Istiqlal yang merujuk kepada keputusan Gubernur DKI Jakarta 19 Maret 2020, diputuskan di Masjid Istiqlal tidak melaksanakan sholat Jumat selama 2 pekan. Kepala Humas Masjid Istiqlal Abu Hurairah membenarkan dan mengikuti instruksi Imam Besar Masjid Istiqlal dan ketentuan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Hari ini sesuai dengan instruksi Imam Besar tidak melaksanakan sholat Jumat selama 2 minggu ke depan. Minggu ini dan minggu depan itu tidak ada pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Dan untuk sholat 5 waktu yang lain tetap kami mengumandangkan azan, tetapi sholat 5 waktunya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Kalaupun nanti seandainya ada masyarakat yang kebetulan mampir di Masjid Istiqlal, ingin mungkin kepepet waktunya sudah masuk, dan mereka melakukannya secara berjamaah lebih dari 15 orang, maka kami akan mengingatkan untuk safnya agar direnggangkan seperti ketentuan dari pemerintah pusat atau Pemprov DKI dalam hal ini. Meski demikian, masyarakat masih bisa melakukan sholat zuhur di Masjid Istiqlal sebagai pengganti sholat Jumat, namun tidak dilakukan secara berjamaah. Sementara itu, khusus untuk wisatawan asing, sejak hari Senin lalu sudah tidak diperbolehkan untuk masuk. Tak hanya di Masjid Istiqlal, beberapa rumah ibadah di Jakarta Pusat seperti Masjid Yarsi dan Masjid Al-Huda
juga menutup kegiatan acara keagamaan serta sholat Jumat. Meski demikian, masih banyak masjid yang tetap menggelar sholat Jumat, seperti di Masjid Jami Al-Ikhwan di daerah Johar Baru, Jakarta Pusat. Pengurus masjid mengatakan mereka sudah mempersiapkan segalanya dalam sholat Jumat kali ini, seperti meniadakan karpet masjid, di mana jemaah membawa sendiri sejadah dan menyemprotkan antiseptik bagi jemaah, serta menjaga kebersihan lingkungan masjid. Kita kan punya guru, punya kiai ya. Saya mendapat informasi dari kiai boleh sholat Jumat, tapi hati-hati dan anak kecil dilarang ikut sholat Jumat gitu. Dan setelah orang mau masuk ke dalam masjid sholat Jumat, itu ada petugas menyemprotkan obat sintetik ya. Iya itu. Terus karpet baru digulung hari ini. Masjid yang lain sih memang ditutup, nggak boleh sholat Jumat. Tapi karena ini masjid di luar, di dalam kampung, himbauannya bikin aja, nggak masalah. Yang artinya yang gawat, yang mengandung penyakit itu yang di jalanan raya, karena banyak orang luar, orang perjalanan pada masuk. Kalau di sini khusus istilahnya khusus orang dalam lingkungan Johar Baru aja gitu, warga sekitarnya gitu. Udah disiapin dari ini, udah untuk disiapin untuk ini, untuk tiang tangan semua ini semua udah disiapin semua untuk ini. Para jemaah pun berharap penyebaran virus corona dapat diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Tak lupa mereka juga mendoakan agar Tuhan segera memberikan pertolongan kepada umatnya. Dari Jakarta, Adi Wiranata dan Andrianto bersama Dio Malau, Amelia Ajron, Nusantara TV melaporkan. Bandara Incheon di Korea Selatan adalah pusat penerbangan utama di Asia Timur yang biasanya dilalui sekitar 3,4 juta penumpang per minggu. Incheon adalah salah satu bandara tersibuk di dunia. Pada pagi di hari kerja biasanya selalu penuh sesak, tapi kini hampir tidak ada orang di sini. Suasana serupa terjadi di bandara di seluruh dunia. Pegawai tidak terlalu sibuk dan hanya menunggu penumpang yang tidak datang karena pemerintah memberlakukan pembatasan perjalanan untuk mencegah penyebaran virus corona. Sejumlah penumpang yang gelisah karena ada di bandara melakukan hal-hal yang membuat mereka tetap aman. 그냥 손소독제나 일단 많이 하고 최대한 이제 마스크 착용이랑 손소독제 챙겼고 그러고 각을 좀 걱정도 많이 하고 진짜 오늘 또 취소를 해야 하나 말아야 되나. Sejumlah pihak memperkirakan maskapai penerbangan bisa kehilangan pendapatan lebih dari $100 miliar tahun ini. Beberapa maskapai mulai mengurangi penerbangan dan mem-PHK karyawan. Yang lain berupaya meyakinkan penumpang bahwa aman terbang di pesawat mereka. In reality, that's not really going to help. As long as there's travel restrictions, as long as the virus is still spreading and infection rates are growing, right now airlines are in survival mode. Menurut analis penerbangan Thomas Kaplan, terakhir masalah berat seperti ini dialami industri penerbangan mungkin sudah lebih dari 1 dekade lalu. It's global. It's become a pandemic. Traffic is being affected all over the world, not just where the virus started. And now it's starting to remind more of major downturns like post 9/11 time and the global financial crisis. Yang menjadi pertanyaan besar adalah berapa lama pandemi virus corona ini akan berlangsung dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menopang industri ini. Dan karena beberapa negara termasuk Amerika Serikat memperluas pembatasan perjalanan, maka pukulan berat terhadap industri penerbangan tampaknya masih akan belum berakhir. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tidak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.